Halo teman semua, selamat datang di channel ini. Channel yang diperuntukkan untuk kalian pemula yang ingin belajar audio workstation. Nah, setelah kita tahu kebutuhannya, misalnya nih, saya memilih mikrofon yang dynamic daripada yang kondenser. Tapi saya pengennya dynamic tapi yang paling sensitif. Nah, di antara banyak merek tuh, ada yang ini kebetulan Samsung ya. Ada Audio Technica, ada Tascam, ada macam-macam lah ya. Ada Rode dan sebagainya. Nah, saya pilih yang mana? Meskipun dynamic, saya pengen tetap sensitif gitu ya. Karena misalnya kebutuhan. Saya pengennya menyanyi atau berdialog jauh dari mikrofon, mulutnya jauh dari mikrofon, maka perlu sensitif kan. Nah, pilih yang mana dari antara banyak merek itu? Kita bisa lihat di spesifikasinya, yaitu ada namanya tekanan Pascal, desibel per 1 tekanan Pascal. Di sana ada tertulis tuh di sana, ya, sensitivitas, ya itu. Misalnya 1,6 milivolt desibel per Pascal. Nah, Pascal itu adalah satuan pressure. Nah, semakin dia besar voltasenya itu, tadi saya bilang 1,6 milivolt. Misalnya merek lain ada yang 2 milivolt, ada yang 3 milivolt. Cari aja yang paling besar karena itu yang paling sensitif. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, kita cari sesuai keperluan kita, mau mengcapture suara apa ya. Nah, mengenai suara apa, itu perlu diketahui bahwa suara di alam ini yang bisa kita tangkap dengan telinga kita itu adalah suara dengan frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 kHz ya. 20 Hz itu seperti apa? 20 Hz itu contohnya seperti kalau kita nonton film The Lord of the Rings gitu ya, itu kan ada aktivitas di Gunung Merapi itu, suaranya bergemuruh tuh ya. Nah, itu kira-kira suara 20 Hz seperti itu. Lalu suara 20.000 Hz atau 20 kHz itu seperti apa? Itu suaranya mungkin tidak terdengar oleh kita. Itu biasa dipakai oleh mesin USG untuk mendeteksi bayi dalam kandungan. Nah, lalu keperluannya kita mau mengcapture suara di range yang mana? Misalnya suara penyanyi atau suara saya bicara ini, itu di range frekuensi berapa? Nah, dalam konteks saya menyanyi atau saya berbicara ini, pada umumnya manusia ini dalam range antara 50 Hz sampai 16 kHz. Lalu ada kebutuhan lagi, kalau kita mau mengcapture suara simbal, tahu simbal kan? Simbal drum itu ya, yang lempengan itu, gemerincing itu ya. Nah, itu range suaranya adalah antara 80 Hz sampai 20.000 Hz ya. Dia ada di frekuensi yang tinggi. Nah, lalu apa gunanya kalau kita membeli suatu mikrofon? Tanggapan responsinya, respon frekuensinya itu panjang banget, luas banget, antara 20 Hz sampai 20 kHz ya, panjang banget. Padahal kita perlunya cuma di tengah-tengah atau di ujung sini gitu. Nah, permasalahannya adalah nanti kalau kita tanggapan respon frekuensinya terlalu lebar, maka frekuensi-frekuensi lainnya ini kan bisa mengcapture suara yang tidak perlu. Misalnya nih, kita ada wawancara di luar ruang. Nah, padahal yang kita capture perlunya adalah 50 Hz sampai 16 kHz. Nah, ada suara angin yang mana suaranya itu low frekuensi, maka dia akan tercapture juga. Nah, kan sayang, kita menghilangkan suara angin itu akan amat sulit pada saat edit audionya. Mending kita batasi aja, kita pilih mikrofon yang mana tanggapan frekuensinya cukup untuk dialog atau untuk menyanyi, yaitu 50 Hz sampai 16
kHz. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu punya saya ini berapa? Kita bisa lihat lagi di manualnya. Nah, untuk Samsung R31S ini tanggapan frekuensinya ada di sekitar 15 Hz sampai 15.000 Hz ya, atau 16 kHz, sekitar segitu ya, cukup untuk vokal atau untuk dialog. Silahkan kalian pilih dari berbagai merek mana yang tanggapan frekuensinya sesuai kebutuhan. Tidak harus dan harusnya tidak mencari frekuensi yang rentangnya lebar. Selanjutnya, setelah kita mendapat mikrofon dengan sensitivitas yang paling tinggi, dengan tanggapan frekuensinya sesuai dengan keinginan kita, lalu apalagi yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah polar patternnya, yaitu wilayah di mana dia dapat menangkap atau mengcapture suara kita. Nah, ada banyak modelnya itu ya. Yang pertama namanya omnidireksional, yaitu dia dapat menangkap dari segala arah 360 derajat. Ada lagi yang namanya cardioid, itu hanya dari depan saja 180 derajat. Ini cardioid. Ada lagi yang super cardioid. Nah, itu agak lebih sempit lagi, depan tapi agak lebih sempit ya. Kira-kira cuma 126 derajat. Ada lagi yang namanya hiperkardioid. Nah, itu lebih runcing lagi. Biasanya itu untuk mikrofon simbal atau mikrofon tembak ya. Namanya kalau di dunia videografi namanya shotgun. Ya, shotgun. Nah, masalahnya kalau misalnya yang diwawancara itu meleng, dia udah melewati dari wilayah tangkapnya itu shotgun. Hiperkardioid namanya. Kira-kira ya 110 derajat lah tangkapannya. Nah, lalu ada lagi yang namanya bidireksional. Bidireksional itu bisa dari depan, bisa dari belakang. Nah, gunanya untuk apa? Misalnya kita cuma punya satu mikrofon untuk wawancara berhadapan-hadapan, ya bidireksional ini yang paling bagus, bisa nangkap dari depan, bisa nangkap dari seberangnya. Nah, silahkan pilih mana kebutuhanmu kira-kira. Apakah kita perlu yang omni, atau yang bi, atau yang cardioid, atau yang super cardioid, atau yang hipercardioid. Pada kesempatan yang lalu saya sudah membahas ya masalah rangkaian elektronik. Meskipun dengan magnet kan ada rangkaian koilnya itu ya. Nah, semua perangkat elektronik mempunyai hambatannya masing-masing. Ada yang hambatannya besar, ada yang hambatannya kecil. Nah, sebaiknya kita memilih yang hambatannya kecil. Cari aja dari berbagai merek itu. Tadi kan sudah kita sesuaikan tuh kebutuhannya, dari yang sensitivitasnya, dari yang tanggapan frekuensinya, dari polar patternnya. Lalu cari aja yang hambatannya paling kecil. Kalau nggak bisa yang paling optimal lah gitu. Semakin kecil semakin bagus. Nah, lalu kembali lagi bahwa si mikrofon ini kan menghasilkan arus listrik. Dari getaran tadi dirubah menjadi arus listrik. Listrik yang dihasilkan oleh mikrofon ini sebetulnya amat sangat kecil voltasenya. Ukurannya adalah milivolt, antara 5 sampai 50 milivolt. Nah, lalu bagaimana kok bisa sampai perangkat menghasilkan suara yang cukup keras gitu ya. Nah, setelah mikrofon ini pada umumnya itu diberi penguat. Penguat itu namanya preamp, preamplifier ya. Bentuknya seperti apa? Banyak, modelnya banyak. Ada yang modelnya raw, ada yang modelnya simple gitu ya. Nah, saya punya contoh tuh beberapa. Yang pertama seperti ini nih. Ini harganya kalau di pasaran mungkin 500.000, mereknya sih Fat M ya.
Nah, modelnya ada banyak untuk yang dynamic atau yang untuk yang kondenser. Hati-hati kalau membeli. Nah, tinggal dicolokin aja ini, colokin, dia akan memperkuat voltase yang dihasilkan dari mikrofon ini untuk dikirim kepada device kita yang lain, ya. Ini namanya preamp. Nah, saya punya merek lain untuk preampnya seperti ini modelnya. Tinggal kita sambung saja kabel XLR-nya dari mikrofon ke preamp ini, dari preamp ini ke device kita. Nah, saya punya satu lagi bentuknya vocal processor. Ini suatu prosesor untuk seorang penyanyi. Dia bisa menambahkan reverb, menambahkan harmoni, suara 1, 2, 3 gitu ya. Tentu di dalamnya ini ada preampnya. Kalian bisa gunakan juga. Terserah kalian mau beli yang seperti apa.